Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati dari Akuntansi Karyawana. Di sini saya mau menjelaskan apa itu tentang break-even point, profitability ratio atau PR, dan benefit cost ratio atau BC. Selanjutnya yang pertama yaitu break-even point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost. Oleh karena itu, BEP dapat pula diartikan kaitannya yaitu antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang diisyaratkan untuk mencapai profit tertentu. Total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kegunaan analisis BEP yaitu 1. Untuk mengambil keputusan tentang produk baru dan menentukan berapa tingkat penjualan agar perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu meneliti pengaruh ekspansi terhadap operasional perusahaan, menganalisis akibat pergeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena dilakukan otomatis dengan peralatan modern, dan membantu dalam penetapan harga, pengendalian biaya, dan keputusan keuangan. Break-even point itu memiliki rumus yaitu BEP sama dengan total revenue atau TR min atau dikurangi total cost TC. Selanjutnya BEP per unit yaitu sama dengan fixed cost dibagi price atau per unit dikurangi variable cost per unit. Dan terakhir yaitu BEP rupiah, break-even point dalam rupiah, yaitu fixed cost dibagi variable cost per unit atau fixed cost dibagi 1 dikurangi variable per unit dibagi price per unit. Yang kedua yaitu profitability ratio atau yang disebut dengan PR. PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya yaitu profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau B per CR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu dengan cara perbandingan antara benefit dengan cost. Benefit cost ratio tersendiri memiliki kriteria diantaranya yaitu benefit cost ratio lebih kecil daripada 1, yaitu memiliki kriteria tidak ekonomis. Sedangkan benefit cost ratio lebih besar dari 1, yaitu memiliki kriteria yaitu fleksibel. Dan yang terakhir, benefit cost ratio sama dengan 1, yaitu memiliki kriteria marginal, yaitu seimbang di antara titik tidak rugi dan tidak untung. Nah, di sini pertama yaitu saya akan mengerjakan yang profitability index. Profitability index tersendiri ini soalnya ngambil dari sini, merupakan lanjutan dari yang kemarin yaitu yang PP, payback period, average rate of return, NPV dan IRR. Selanjutnya yaitu PI, berarti profitability index. Soalnya masih ngambil yang dari sini yaitu yang mesin A dan mesin B. Nah, maka diketahui mesin A initial investment-nya yaitu mesin A 28 juta, betul. Sedangkan mesin B yaitu 32 juta dengan tingkat bunga 15%. Nah, tingkat bunganya ini 15%, semuanya 15%. Cash inflow, discount factor, sama present value-nya
Nah, sebenarnya bisa di-copy dari NPV, tapi karena kita belajar gitu ya, jadi kita rumusnya mengulang aja, cuma mengopikan yang di ini aja. Tuh, berarti di-copy cuma case info-nya aja sama dengan kita ngambil dari case info yang NPV, nah, lalu ditarik ke bawah. Nah, diskon faktornya yaitu sama dengan 1 kurung buka, 1 ditambah 15% dikunci biasa, dikunci, lalu kurung tutup, lalu angkat berapa tahun? Tahun ke berapa? Tahun ke 1. Nah, enter. 1 ditambah 1 per. Nah, udah, tarik ke bawah, sama nggak? NPV-nya sama, lalu present value-nya sama dengan cash inflow dikali dengan discount factor. Nah, lalu present value-nya tinggal ditarik ke bawah. Nah, sama nggak dengan yang ini? Sama. Lalu total present value-nya langsung aja klik auto sum, lalu enter. Emang nggak sama. Nah, profitability index-nya yaitu sama dengan total present value dibagi initial investment. Ada 1,71. Lalu yang mesin B. Mesin B lihat dari yang ini, yang cash inflow di NPV. Kita pakai rumus ini aja langsung sama dengan ngambil dari NPV. Nah, lalu ditarik ke bawah. Rumusnya yaitu seperti tadi 1 ditambah 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga 15% dikunci lalu dipangkatkan tahun ke berapa? Tahun ke 1. Enter. Sama hasilnya. Tarik ke bawah. Ini seperti yang tadi juga dikali cash inflow dikali discount factor. Lalu tarik ke bawah. Total present value-nya auto sum, enter. Sama enggak? Selanjutnya yaitu nilai sisa XCF tahun kelima, yaitu rumusnya sama dengan 5 juta dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunganya 15%, kurung tutup, lalu dipangkat berapa tahun ke berapa? Tahun ke-5. Nah, nilai sisanya udah terlihat. Sekarang profitability index-nya berarti sama dengan total present value dibagi 32 juta atau initial investment-nya. Nah, ini ada profitability index-nya yaitu 1,27. Selanjutnya yaitu saya mau mencontohkan untuk mengerjakan contoh soal atau analisa mengenai kasus-kasus yang terjadi. Contohnya di sini saya sudah mempunyai contoh soalnya, yaitu untuk penyelesaian dari
BEP atau break even point. Di sini yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual yaitu 250 per unit dan biaya tetapnya sebesar 2 juta. Dengan biaya variabel yaitu 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unitnya yaitu sebesar 125. Lalu berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Berarti si benefit cost ratio tersebut yaitu sama dengan 1, yaitu marginal. Itu kriterianya. Baik, di sini analisis BEP dengan pendekatan matematiknya yaitu di sini saya sudah menyiapkan tabelnya, di sini ada rumusnya. Kita menggunakan rumus yaitu rumus BEP ada 3. Ada BEP sama dengan total revenue atau TR dikurangi total cost atau biaya. Dan BEP untuk mengetahui BEP unit dengan cara menggunakan rumus fixed cost dibagi price atau harga per unit dengan variabel cost biaya variabel per unitnya. Dan terakhir yaitu untuk mengetahui BEP rupiah yaitu menggunakan rumus fixed cost dibagi 1 min variabel cost per unit atau biaya variabel per unit dikurangi I dibagi harga atau price per unit. Langsung aja di sini ada jumlah produk. Jumlah produk di sini yaitu berarti perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces. Langsung aja dimasukkan 20.000. Lalu harga jual per unitnya yaitu dengan harga jual per unit 250 per unit, maka total penjualannya yaitu tinggal dikalikan antara 20.000 dikali 250. Jadi total penjualannya adalah 5 juta. Selanjutnya yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap di sini yaitu sebesar 2 juta. Berarti dimasukkan dulu 2 juta. Total variabelnya di sini 2.500.000. 2.500.000. Biaya variabel per unitnya, sedangkan biaya variabel per unitnya yaitu 125. Maka biaya variabel dibanding penjualannya yaitu dengan cara sama dengan biaya variabel per unit yang 125 dibagi dengan harga jual per unit. Lalu enter. Di sini ada hasilnya yaitu 0,50. Lalu BEP dalam unit. Kita mencari BEP dalam unit. Berarti rumusnya fixed cost per harga per unit dikurangi variable cost. Berarti fixed cost-nya sama dengan fixed cost-nya yaitu berarti biaya tetap yang 2 juta dibagi dalam kurung buka price per unitnya, harga per unitnya yaitu 250 dikurangi yang variabel cost per unitnya berarti 125 kurung tutup enter. Sudah terlihat 16.000. Lalu BEP dalam rupiahnya yaitu tadi fixed cost-nya sama dengan 2 juta yang ini. Lalu dibagi kurung buka 1 dikurangi yang ini 1 dikurangi variabel cost. Variabel cost-nya berarti yang 125 dibagi price per unit yang 250. Kurung tutup lalu enter. Nah, di sini terlihat total penjualannya yaitu
5 juta dengan variabel dibanding penjualannya yaitu antara pembanding variabel per unit dengan harga jual per unit yaitu 0,50 dan BEP dalam unitnya kita dapat 16.000. Lalu BEP dalam rupiahnya kita terlihat yaitu 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat unit yang dihasilkan telah mencapai 16.000 unit. Dan perusahaan juga tidak akan mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Jadi posisinya itu dalam kriteria keadaan margin, yaitu tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Selanjutnya yaitu PR atau profitability ratio. Profitability ratio di sini yaitu kan ada 4 macam, yaitu profit margin, earning power, lalu ada return of investment, dan yang terakhir yaitu rentabilitas modal sendiri. Yang pertama saya mau mencontohkan profitability rasionya yang profit margin. Nah, berarti di sini ada contoh soal kasus dan sini ada rumus profit marginnya yaitu profit margin atau PM yaitu NOI per NS. NOI itu net operating income atau laba bersih, sedangkan NS itu net sales, berarti penjualan. Lalu dikali 100%. Di sini soal kasusnya yaitu ada PT Nisrina Sidekin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI atau net operating income atau laba bersih pada tahun 2011 yaitu 4 juta, sedangkan net sales-nya tahun 2011 yaitu 24 juta. Maka sebagai perencana pebisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Yaitu langsung saja di sini sudah disiapkan tabelnya, ada NOI, NS, ada persentase profit marginnya. NOI atau net operating income berarti di sini NOI-nya tahun 2011 yaitu sebesar 4 juta, langsung aja dimasukkan 4 juta, lalu net sales-nya 24 juta, lalu persentasenya itu berapa? Persentasenya yaitu 100%. 100%. Lalu profit marginnya yaitu menggunakan rumus, berarti NOI net operating income, kurung buka dulu. Net operating income dibagi net sales, kurung tutup, dikali persentase. Sini ada terlihat yaitu 16,7%. Nah, maka dari soal kasus ini, profit margin dengan net operating income atau laba bersih 4 juta, sedangkan penjualannya 24 juta, maka profit marginnya yaitu diketahui 16,7%. Selanjutnya yaitu profitability ratio, yaitu yang earning power atau EP dengan rumus NOI yaitu atau net operating income laba bersih dengan TA-nya yaitu TA adalah singkatan dari total aset dikali 100%. Sini ada soalnya yaitu PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income-nya yaitu pada tahun 2011 yaitu 4 juta, sedangkan total asetnya di tahun 2011 yaitu 15 juta. Maka earning power-nya itu berapa gitu. Langsung aja masukin net operating income-nya 4 juta, total asetnya 15 juta, dengan persentase 100%,
Maka rumusnya yaitu earning power-nya sama dengan kurung buka net operating income dibagi total aset dikali persentasenya yaitu 100%. Di sini ketemu yaitu 26,7%. 26,7% yaitu merupakan earning power hasil dari net operating income atau laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Maka earning power-nya yaitu ditemukan atau profitability ratio atau marginnya yaitu 26,7%. Selanjutnya yaitu profitability ratio yang ROI atau return of investment. Nah, di sini ada soalnya, contoh soalnya yaitu CV Keisha mempunyai data sebagai berikut, yaitu net operating income-nya sebesar 4 juta pada tahun 2011 dengan TI atau total investment atau total investasi di tahun 2011 yaitu 12 juta. Maka hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Jadi di sini kita juga menentukan kalau misalkan COC-nya 20%, maka ROI-nya itu layak atau enggak gitu. Kita coba terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan ROI-nya, yaitu sebesar 4 juta, dengan total investasinya itu 12 juta, dengan persentasenya yaitu 100%, persentasenya 100%, maka PM-nya yaitu PM di sini yaitu profit margin-nya gitu. Di sini berapa? Masukkan aja rumusnya sama dengan kurung buka net operating income 4 juta dibagi dengan total investasi yaitu 12 juta kurung tutup, lalu dikali persentase. Nah, di sini profit marginnya yaitu 33,3%. Maka jika COC atau cost of capitalnya 20%, hasil ROI-nya itu layak atau enggak. Malah hasil dari profit margin dari hasil ROI ini yaitu lebih dari 20%. Maka dari soal kasus ini yaitu dengan COC-nya 20%, maka profit margin yang ini itu layak gitu dari perhitungan ROI di atas, maka hasil dari 33% itu ROI dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu profitability ratio yang rentabilitas modal sendiri. Terakhir ini merupakan dari rangkaian profitability ratio. Di sini ada soalnya, di sini sudah disediakan juga tabelnya untuk mempermudah pengerjaan gitu. Di sini ada soal yaitu PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 yaitu sebesar 10 juta, sedangkan interestnya atau bunga sebesar 55%. Tax-nya atau pajak sebesar 10% dan modal sendiri pada tahun 2011 yaitu 20 juta. Lalu bagaimana sebagai perencana bisnis saya diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Di sini rumus rentabilitas modal sendiri yaitu EAT atau
earning after tax, laba bersih setelah pajak, dibagi modal sendiri. Nah, dikali 100%. Sedangkan untuk mencari EAT sendiri, yaitu net operating income, dikurangi bunga dikali pajak. Maka dari itu, sebelum saya mencari rentabilitas modal sendiri, saya mencari EAT-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari EAT terlebih dahulu, maka kita masukkan dulu NOP-nya, yaitu Net Operating Income. Net Operating Income tersendiri yaitu sebesar 10 juta. Masukkan dulu 10 juta, lalu interestnya atau bunganya yaitu berapa persen? 5%. Dengan tax atau pajaknya sebesar 10%. Maka EAT itu tersendiri yaitu ini EAT-nya net operating income dikurangi interest atau bunga dikali pajak. Maka NOP atau net operating income penjualan bersihnya dikurangi kurung buka bunganya berapa? Bunganya itu 10%, 5% dari penjualan bersih. Berarti 10 juta dikali 5%. Nah, baru ditambah pajak dari penjualan bersih itu sendiri. Berarti 10% dari penjualan bersih. Berarti 10 juta dikali 10%. Nah, lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini ada EAT-nya atau earning after tax, yaitu laba setelah pajaknya, sudah terlihat, yaitu sebesar 8.500.000. Maka selanjutnya yaitu mencari rentabilitas modal sendiri. Di sini sudah ada EAT-nya 8.500.000, maka di sini tinggal masukkan aja 8.500.000. Nah, modal sendirinya itu berapa? Modal sendiri tahun 2011 yaitu 20 juta. Maka masukkan 20 juta. 20 juta. Lalu persentasenya berapa? Persentasenya yaitu 100%. Biasa ini mah. Maka rentabilitas modal sendirinya yaitu tadi EAT kurung buka EAT dibagi modal sendiri baru dikali dengan persentase. Maka di sini terlihat rentabilitas modal sendirinya yaitu 42,5%. Itu. Selanjutnya yaitu B per C atau benefit cost ratio. Di sini ada contoh soalnya yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama yaitu 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Maka depresiasi selama 30 depresiasinya yaitu selama 30 tahun dengan nilai residu yaitu 10% dan biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Maka keuntungan proyek pengairan tersebut yaitu sebesar 126 juta per tahun. Maka hitunglah benefit cost ratio dari proyek pengairan tersebut. Dengan rumus yaitu B per C rasio sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Berarti benefit tahun yaitu benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, dibagi ini. Berarti kita harus mencari total biaya dulu, baru nanti diketahui benefit cost ratio-nya. Kita masukkan dulu initial investment-nya, yaitu investasi pertamanya yaitu 1 miliar. 1 miliar dengan bunga bank yaitu 5%. Nilai residu yaitu 10%. 10% dengan depresiasi yaitu 30 tahun. Dengan biaya operasional di sini adalah 20 juta. Nah, maka total biayanya yaitu mencari total biaya itu dengan cara sama dengan
sama dengan kurung buka initial investment, yaitu yang 1 miliar dikali 5%. Ya, jadi dikali dulu 5% ditambah 1 di kurung buka 1 miliar dikurangi kurung buka 1 miliar dikali 10%. Nah, kurung tutup. Lalu dibagi 30, yang depresiasinya yaitu 30 ditambah biaya operasionalnya 20 juta. Nah, maka total biayanya itu terlihat sebesar 100 juta rupiah. Nah, sedangkan benefit per tahunnya yaitu benefit per tahun berarti keuntungan proyek pengairan tersebut dalam 1 tahun yaitu 126 juta, maka dimasukkan saja 126 juta. Nah, maka benefit cost ratio-nya yaitu tadi benefit per tahun. Nah, yang ini 126 juta per dibagi total biaya tahunan. Total biaya tahunan yang 100 juta. Oke, enter. Nah, di sini terlihat benefit cost ratio-nya yaitu 1,26. Selanjutnya, ada lagi contoh soal yang lain, yaitu, nah ini berarti jangka waktunya 3 tahun, berarti pengerjaannya 3 kali. Selama 1 tahun berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga juga berapa. Nah, soalnya yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama yaitu 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua yaitu 6%, tahun ketiga yaitu 8%. Dengan depresiasi 30 tahun, nilai residu 10%, dan biaya operasional yaitu 20 juta. Maka keuntungan pengairan tersebut yaitu 126 juta per tahun. Lalu hitunglah benefit cost ratio selama tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut. Nah, kita masukkan dulu yang tahun ke-1, initial investment-nya, yaitu tadi 1 miliar. Dengan persentase 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, biaya operasionalnya 20 juta. Ya betul nggak 20 juta? Ya 20 juta. Lalu benefit per tahunnya 126 juta. Mencari dulu total biaya. Total biaya sama dengan kurung buka 1 miliar dikali 5% ditambah kurung buka 1 miliar dikurangi kurung buka 1 miliar dikali 10% kurung tutup dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, terlihat total biayanya yaitu 100 juta, maka benefit cost ratio-nya yaitu sama dengan total benefit per tahun dibagi dengan total biaya per tahun. Terlihat benefit cost ratio-nya 1,26. Maka biaya tahun kedua dan tahun ketiga kalau menggunakan tabel di Excel, rumus yang ini kita tinggal kopikan aja. Gitu. Copy ke sini. Lalu di sini. Paste. Nah, kita tinggal mengganti rate-nya atau bunga bank. Maka bunga bank untuk tahun kedua yaitu berapa? 6%. Nah, berarti benefit cost ratio-nya otomatis yaitu 1,1115
dengan total biaya 110 juta, dan yang terakhir dengan bunga bank 8%, maka benefit cost ratio-nya itu berapa? 0,97. Demikian penjelasan serta soal-soal latihan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.